Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita akan menyimak sebuah tanggapan reaction yang menanggapi video kami. Cuman tanggapan yang diutarakan oleh pemilik akun Zahwa Anjalia ini semakin menampakkan kalau orang ini serampangan, amburadul begitu ya, demi dan ngotot membela junjungannya dan kelompok-kelompok mukimat ya. Itu semuanya berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan kebodohan begitu ya. Ngotot, orang ini ngotot. Seperti video-video yang kami tanggapi sebelumnya itu, bahwa orang ini ngotot, bahkan ngeles, membuat alasan-alasan yang tidak bisa dibenarkan, dan semakin menampakkan orang ini dangkal begitu, tidak memahami bahasa Arab. Baik, jadi kembali kepada pembahasan awal itu sebelum kita lanjut menyimak ini. Kita kembali ke video yang pernah kami tanggapi itu, bahwa orang ini ngeyel, tetap ngotot bahwa lafaz al-qamar itu menjadi maf'ul muqaddam. Hunya menjadi maf'ul kedua, misalkan seperti itu ya. Kemudian manazil menjadi tamyiz. Ini semakin semrawut, amburadul secara kedudukan i'rabnya dan secara maknanya itu amburadul. Jadi tidak bisa dibenarkan. Orang ini ngotot begitu ya, ngeles. Tidak menerima kebenaran itu. Nah, orang tidak menerima kebenaran sudah jelas benar tapi masih ngotot ngeles. Itu sombong. Apa sombong? Ya batilul haq, itu menolak kebenaran demi mukimah, demi tokoh-tokoh nya yang serampangan. Jadi begitulah contoh-contoh dan gambaran para mukimat ini ya. Makanya video-video saya ini kan semuanya berdasarkan dalil-dalil, kajian, bukan hanya framing, dikatakan framing sesuai ilmu, sesuai data begitu. Naudzubillah, kami enggak suka framing, enggak suka dusta. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama-sama takutlah. Semuanya akan mati, kembali kepada akhirat, dan semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan simak video tanggapan dari orang ini yang menunjukkan bahwa orang ini semakin ngawur gitu, amburadul. Baik. Pak Kiai Haji Saiful Rijal. Pak Kiai Haji Saiful Rijal itu kan bilang begini, saya tidak memberi mau'idhah hasanah, tetapi saya ngaji. Itu perkataan semacam itu Anda ketawain. Baik ya, saya pernah menanggapi Bapak Syekhul Rijal yang membaca kitab itu ya serampangan. Ya memang serampangan, ngawur, keliru. Ya yang keliru ya katakan keliru begitu. Dan harus diakui bahwa itu adalah keliru. Baik, termasuk yang kami kritiki, yang kami tanggapi dari pernyataan Bapak Syekhul Rijal itu adalah pernyataan yang bersangkutan ini, yang menyatakan bahwa, bisa Anda simak di video saya ya, di video-video yang telah kami upload itu, bahwa Bapak Syekhul Rijal mengatakan begini, dalam muqaddimah ceramahnya, kajiannya itu, beliau mengatakan begini, saya tidak memberikan mau'idhah hasanah atau apalah. Saya tidak memberikan mau'idhah hasanah tapi mengaji. Lah ini kata yang kontradiktif. Tidak memberikan mau'idhah hasanah. Mau'idhah hasanah itu apa? Itu kan bahasa Arab. Mau'idhah hasanah itu adalah nasihat baik, al-mawa'id al-hasanat. Kalau jamaknya itu. Al-mau'idhah al-hasanah. Mau'idhah hasanah. Al-mawa'id al-hasanat. Nasihat baik. Saya tidak mau itu hasanah lah, katakan seperti itu. Saya tidak mau itu hasanah tapi mengaji. Tidak memberikan mau itu hasanah tapi mengaji. Ini kan kontradiktif. Tidak memberikan nasihat baik tapi mengaji. Padahal di dalam mengaji itu sudah ada mau itu hasanah. Bahkan mengaji ya mau itu hasanah. Anda mengatakan tidak mau itu hasanah tapi mengaji. Ini kan sesuatu yang kontradiktif begitu ya. Orang mengaji berarti orang itu ya mencari nasihat-nasihat yang baik untuk diamalkan, yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Itu orang mengaji. Kalau orang mengaji yang di dalamnya tidak ada mau itu hasanah, ya bukan mengaji. Begitu. Itu hanya menyimak ocehan-ocehan itu berarti. Jadi ada orang niatnya mengaji tapi ketika datang di tempat itu cacian, provokasi, kemudian menjelek-jelekkan, kemudian di situ ada maksiat, dangdutan misalkan, ya bukan mengaji. Malah menambah dosa. Jadi mengaji itu sendiri sudah mau itu hasanah. Ya mengaji ya mau itu hasanah.
Lah, Bapak Syekhul Rijal mengatakan tidak mau itu hasan tapi mengaji. Nah, ini ini yang kami tanggapi, yang kami kritiki. Jangan kemudian Anda tafsiri dengan penafsiran bermacam-macam. Demi membela ngotot untuk menguatkan pernyataan tokoh Anda ini. Ini Anda yang bodoh. Anda pengen tahu maksud dari Bapak Kiai Haji Syekhul Rizal mengatakan begitu. Saya tidak memberi mau'idhah hasanah. Wah, Anda pengen tahu katanya maksud dan tujuan. Kayaknya orang ini tahu hatinya seorang. Jadi sudah kasyaf kayaknya orang ini ya. Kasyaf itu kalau dalam tasawuf itu sudah wali orang ini. Wah, sudah wali, sudah tahu isi hatinya orang ini. Anda ingin tahu maksud tujuan. Bapak Syekhul Rijal mengatakan seperti itu. Berarti sudah tahu dong hatinya orang. Putih, hitamnya, merah, kuningnya sudah tahu. Wah, hebat. Top. Tetapi saya ngaji. Ini bahasa khas ulama Nusantara dalam merendah di hadapan para jamaah. Jadi tidak merasa paling pintar, sehingga Jadi begini, kata orang ini, Bapak Syekhul Rijal itu dengan perkataan dia yang mengatakan bahwa tidak bermau'idhah hasanah tapi mengaji itu bahasa merendahkan diri. Bahasa merendahkan diri. Bahasa merendahkan diri ya bisa diucapkan oleh dengan kata-kata yang bukan hanya dengan kata-kata ini ya tentunya. Baik. Apa yang dinyatakan oleh pemilik akun ini, oleh orang ini yang ada dalam video yang menyatakan bahwa Bapak Syekhul Rijal menyatakan seperti itu adalah untuk merendahkan dirinya. Berarti orang yang bermau'idhah hasanah seakan-akan begitu. Mafhum mukhalafahnya, orang ini ada suudzon, buruk sangka. Berarti orang kalau memberikan mau'idhah hasanah ada kesombongan dong. Meninggikan dirinya, apakah seperti itu? Kan tidak. Jadi masalah sombong tidaknya itu kan masalah urusan hati. Urusan masalah sombong tidaknya itu adalah tergantung niatnya. Apakah dia ketika mau itu hasanah adalah untuk memberikan nasihat kepada orang lain lebih baik dan merasa lebih suci, merasa lebih baik daripada orang lain. Nah ini kan masalah hati. Masalah niat itu. Niat fil qalb. Mahallun niyah fil qalb. Ini masalah niat. Dan niat itu di hati. Jadi kayaknya orang ini sudah paham, sudah kasyaf, tahu maksud tujuan orang, begitu ya. Dan seakan-akan orang ini telah suudzon ketika ada orang bermau'idhah hasanah. Jadi misalkan ada tulisan begini, kita dengarkan mau'idhah hasanah, berarti dengan pernyataan Anda, kalau mengatakan mau'idhah hasanah, berarti tidak merendahkan dirinya, berarti meninggikan dirinya, sombong, begitu. Dan ini namanya suudzon, sekali lagi suudzon. Masalah sombong atau tidak, itu urusan niatnya masing-masing. Dan niat itu tempatnya di hati. Anda tahu niatnya seorang. Bagaimana? Baik ya. Jadi sekali lagi yang kami bahas itu bukan masalah merendahkan dirinya atau tidak. Tapi masalah lafadznya. Masalah perkataannya inilah. Masalah kalimatnya yang kami kritiki. Tidak memberikan mau'idhah hasanah tapi mengaji. Padahal mengaji itu ya memberikan mau'idhah hasanah. Anda paham gak sih? Ini yang kami kritiki. Ini yang kami luruskan. Ini yang kami tanggapi. Jangan kemudian ditafsiri bermacam-macam. Dan sekali lagi orang bermau'idhah hasanah ya bisa ada unsur sombong, bisa tidak, tergantung niatnya. Dan orang mengaji bisa juga sombong apabila niatnya tidak baik. Bisa orang mengaji, misalkan baca kitab misalkan ya, mengaji baca kitab, katakan mengaji, bahasa mengaji itu baca kitab di depan orang dalam ruang publik begitu. Ini bisa juga terjadi kesombongan. Jadi kesombongan itu ya tergantung niatnya masing-masing lah. Dan sekali lagi, yang kami kritiki, yang kami tanggapi dari pernyataan Bapak Syekhul kalimatnya, jangan kemudian ditafsiri bermacam-macam. Demi ngotot membela junjungan Anda ini yang jelas kontradiktif kalimatnya terkait masalah tidak memberikan mau'idhah hasanah tapi mengaji. Padahal mengaji itu ya memberikan mau'idhah hasanah. Bapak Syekhul Rizal bilang saya ini tidak memberi mau'idhah hasanah. Karena dengan bahasa memberi mau'idhah hasanah, ini terkesan bahwa dirinya itu sudah paling benar. Sehingga harus memberi nasihat. Itu kan? Jadi kalau ada orang mengatakan kita dengarkan mau'idhah hasanah, berarti seakan-akan dirinya merasa lebih benar. Nah ini suudzon, ini namanya. Suudzon. Kata-kata mau'idhah hasanah kan nasihat yang baik. Kita dengarkan mau'idhah hasanah. Itu belum tentu. Orang yang memberikan mau'idhah hasanah itu belum tentu sombong loh. Anda belum tentu meninggalkan dirinya, belum tentu. Ini masalah
Masalah niatnya masing-masing. Ya kalau niatnya adalah untuk merendahkan orang lain, merasa dirinya lebih baik, ya sombong. Begitu. Jadi bukan terkait masalah lafadznya. Mengaji pun bisa ada unsur kesombongan kalau memang niatnya dan tujuannya adalah untuk merendahkan orang lain dan merasa dirinya lebih baik. Jadi bukan kemudian kata mau itu hasan itu dikaitkan dengan kesombongan, merasa dirinya lebih, nggak ada, ini nggak ada kaitannya. Baik. Baik kepada para jamaahnya. Kemudian disambung perkataan berikutnya oleh Bapak Kiai Haji Saiful Rijal, tetapi saya ngaji. Ini maksudnya adalah bahwa kita, artinya aku dan para jamaah, ayo ngaji bareng-bareng, ayo saling memperbaiki diri, ayo saling mengikatkan. Itu maksudnya. Jadi ciri khas ulama Nusantara ini memang Jadi sekali lagi, yang kami kritiki, yang kami tanggapi bukan masalah penafsiran-penafsiran merendahkan dirinya atau tidak. Kalimatnya itu loh. Tidak mau itu hasanah, tapi mengaji. Padahal di dalam mengaji ada mau itu hasanah. Ini yang kami tanggapi. Gimana ya? Tidak memberikan nasihat baik, tapi mengaji. Padahal di dalam mengaji ada nasihat baik. Ini kan kontradiktif. Ini yang kami tanggapi. Ini yang kami luruskan. Ini yang kami kritiki. Anda pahami itu. Jangan ditafsir bermacam-macam. Juga kesombongan atau tidaklah. Merendahkan dirinya atau tidaklah. Kalau menggunakan mau itu hasanah sombong. Ini ada suudzon kepada seorang penceramah ketika mereka memberikan mau itu hasanah, berarti seakan-akan mereka sombong, meninggikan dirinya, merasa dirinya lebih baik. Suudzon itu namanya. rendah, tidak sombong. Atau jangan-jangan memang Mukibin ini tidak tahu bahasa merendah, sehingga perkataan yang epic, itu perkataan yang epic, justru diketawakan. Ini kan saya geli melihat kritikan Anda. Kemudian Anda mengkritik bacaan kitab dari Bapak Kiai Haji. Bicara masalah merendah, jangan bicara masalah merendah lah, jangan bicara masalah akhlak, malu. Bicara masalah malu. Lihat video-video Anda itu yang mengkritik orang tua, yang mengkritiki orang tua, malu bicara masalah akhlak. Saya Rijal. Tetapi sayang, Anda itu ngomong ngalor ngidul. Teksnya itu mbok ya. Jadi begini ya, jangan bicara masalah akhlak lah. Fokus pada poin itu. Kalimatnya yang saya bahas itu. Kalau saya bicara masalah malu, ngaca diri. Tampilkan di layar sehingga penonton akan jelas mana poin-poin yang Anda kritik. Oke, saya tampilkan teksnya di layar. Jadi teks yang Anda kritik. Baik, kami tidak menampilkan di layar bukan karena apa? Ya, karena keterbatasan dan kemampuan, begitu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu sesuai kemampuan. Ya, kalau Anda punya support, ada yang bisa mendukung, bisa menampilkan teks di layar itu, ya bagus, luar biasa. Nah, kami ya apa adanya begitu. Apa yang kami mampu untuk bisa ditampilkan, apa yang kami mampu untuk bisa dilakukan, ya itulah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi amar ma'ruf itu sesuai dengan kemampuan. Bukan kami tidak mau menampilkan. Bukan kami tidak mau menampilkan, mau. Dan ya, semoga nanti ada kemudahan ya untuk bisa menampilkan teks-teks setiap bahasan yang akan kami bahas itu, setiap kritikan yang akan kami tanggapi. Bisa tampilkan di layar sehingga penonton bisa menyimak baik-baik. Silakan. Teks lengkapnya adalah Hisnul Amali salah satu Asia nggak apa-apa, salah satu Asia nggak apa-apa, kemudian salah satu Asia nggak apa-apa. Ini baik. Jadi orang ini tidak masalah, tidak apa-apa. Ini kata-kata yang sudah sering diucapkan oleh orang ini ya. Demi ngeles ngotot. Seperti video-video sebelumnya itu. Tidak apa-apa mengatakan Al-Qamar menjadi maf'ul muqaddam. Bukan mimbabil istighal. Maf'ul muqaddam. Hunya kembali pada Al-Qamar menjadi maf'ul sani. Kemudian manazir menjadi tamyiz. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Ini bahasa menolak kebenaran. Batrul haq. Wahuwa minat takabbur. Tidak takabur ya batirul haq. Sombong itu yang menolak kebenaran. Gitu ya. Ngeles ngeyel ngotot. Kalau sudah salah ya katakan salah. Anda ini mencari kebenaran, membela kebenaran atau membela sebuah kengawuran, kesesatan. Jadi melindungi kesesatan, memperkuat kesesatan begitu ya. Bukan mencari kebenaran. Baik. Kita simak videonya. pasti Anda akan protes ketika saya baca dengan wajah 3.
Ya sebutkan dong kalau boleh. Tidak mengapa tidak, ya sebutkan, tapi harus sesuai dengan dalil yang bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan hanya tidak apa-apa, tidak mengapa, tapi hanya ucapan. Tidak bisa memberikan alasan yang bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan, bisa diterima, begitu. Karena apa? Ya karena Anda sudah merasa paling pintar, tetapi pengetahuan pas-pasan. Merasa paling pintar, merasa paling benar. Kok tahu? Jadi ahli nih ya, sudah tahu hati orang. Jadi ya sudah tahu maksud tujuan orang itu. Orang mengkritik, orang meluruskan, merasa dirinya lebih tahu. Lah, Anda ketika mengkritik orang lain, apakah tidak merasa lebih baik? Jangan begitulah. Jika ada orang yang membaca dengan model bacaan lain, langsung Anda kritik, wah itu goblok, itu salah, itu serampangan. Ternyata yang serampangan Anda sendiri. Buktikan. Ini boleh dibaca 3, Hisnul Amali, salah satu Asia boleh, tanpa tanwin itu salah satunya. Kemudian salah satu Asia boleh, dan yang ketiga salah satu Asia juga boleh. Nanti akan saya jelaskan. Begini ya. Kemudian Oke, kalau memang boleh dibaca 3 itu variasi dengan 3 variasi, silahkan. Boleh. Oke. Tapi saya pastikan yang banyak diucapkan di banyak itu ya. Pastikan. Itu adalah bentuknya salah satu asya. Salah satu asya'ah. Dengan salah satu asya'ah atau salah satu asya'u, buktikan itu alasannya. Baik. La ayyara anal amala minallahi ta'ala liyaksiru bihi al-ujba. Ini boleh, al-ujbu boleh. Nanti juga akan saya jelaskan. Anda ngotot habis-habisan. Dikatakan bahwa Bapak Kiai Haji Saiful Rijal bukan ngotot. Ngotot itu kalau sudah salah masih ngeyel, itu ngotot. Kalau benar, akan kami benarkan. Kalau salah, ya perlu diluruskan. Bilang ngotot. Yang ngotot itu kalau sudah salah, masih gak mau mengakui. Masih mempertahankan. Ini ngotot namanya. dalam membaca kitab. Sehingga Anda mengatakan Bapak Kiai Haji Saiful Rijal ini orang yang tidak membidangi ilmu agama. Lebih baik diam. Justru Anda yang harusnya diam. Ilmu secuil tapi berani mengata-ngatain. Kemudian Anda membahas masalah kefasihan baca. Maaf ya. Ya, baik. Jadi begini ya. Sebelum lanjut, katanya ilmu secuil. Oke, nggak apa-apa. Ayo kita diskusi secara terbuka. Bisa video call, WhatsApp. Saya tantang Anda. Ya. Jangan hanya ngoceh, jangan hanya bilang, oh ilmunya sedikit. Buktikan dong. Kalau merasa lebih baik. Buktikan. Kami tantang Anda itu. Ya, kami tantang Anda melalui video call. Kita bahas terkait apa yang kita bahas ini. Termasuk lafaz wal qamar qaddarnahu manazilah itu. Yang ada masih ngotot itu ya, kita bahas. Saya tantang Anda. Baik. Ini saya harus bilang, saya dalam mengkritik kefasihan bahasa ini tidak pernah. Tetapi ketika i'rab ini seringkali saya kritis, terutama dalam bacaan Al-Quran. Karena apa? Ketika bukan i'rab itu berpengaruh pada makna. Tetapi soal kefasihan ini dialek Indonesia, bahkan antar negara, antar suku, antar bangsa, dalam melafalkan bahasa Arab, ini tingkat kefasihannya berbeda-beda. Anda sih nggak pengalaman ibu deh. Bukan begitu. Kami mengatakan seperti inikah kefasihan. Karena ada pernyataan dari tokoh Anda itu, Bapak Bapak Marzuki Mustamar, yang mengatakan bahwa kita, tokoh kita, ya tokoh Mukimat maksudnya, tokoh PWILS ini ya yang saya maksud. Tokoh PWILS, tokoh Nusantara yang PWILS. Ya kalau bukan PWILS kan banyak itu.
Banyak orang yang fasih. Kiai-kiai kita banyak yang fasih, banyak yang fasih. Tapi kan mereka tidak ikut PWLS, tidak ikut Mukiman karena tahu. Gitu ya. Maksud saya itu, ya ini, yang tidak fasih itu ya kiai-kiai yang masuk dalam kelompok Mukimat ini ya, termasuk Bapak Syekhul Rijal ini. Karena ada, sekali lagi ada pengakuan, pernyataan, kata Bapak Marzuki Mustamar, kiai kita itu lebih ngalim, lebih fasih. Apakah seperti ini Bapak Syekhul? Ini yang kami maksud. Begitu. Di Indonesia. Sehingga membaca kitab saja harus sefasih mungkin. Capek mulutnya kalau membaca kitab. Dituntut harus. Bu, saya tidak mengatakan dan tidak menekankan dan tidak mengharuskan sefasih mungkin, kata siapa itu? Itu ngawur. Ya enggak lah, orang baca Quran itu sesuai dengan kemampuannya. Ya, bahkan orang kalau membaca Quran dengan terbata-bata akan dapat 2 pahala itu. Jadi janganlah ditafsiri bermacam-macam, penafsiran yang ngawur, serampangan, amburadul. Sefasih mungkin. Kol-kolah harus nyeplok. Ain harus ain. Ini nggak begitu. Jadi, di Indonesia. Jadi begini, yang saya maksud itu ya, terkilafat, langsung saja. Bahwa Bapak Syekhul Rijal itu kata saya nggak fasih. Tidak fasihnya di mana? Ketika dia membaca Hisnul Amali, ini kan mufradnya yang ditampilkan oleh video ini, pemilik akun Zahwa Anjalia. Baik. Katanya mufrad. Saya mengatakan katanya jama'. Padahal di video saya, bisa Anda tonton itu di video saya itu mengatakan kalau bentuknya jama' itu al-a'mal. Kalau bentuknya mufrad ya al-amal. Jadi saya tidak paten mengatakan bentuknya jama', tidak. Seperti yang dituduhkan oleh orang ini. Makanya Anda kalau menonton video saya dan mau kemudian mereaction video saya, ya simak lengkapnya dong. Jadi dalam video saya itu, saya mengatakan kalau bentuknya jama', bentuknya begini, bunyinya begini, hisnul a'mali. Kalau bentuknya mufrad, saya katakan itu, kalau bentuknya mufrad, maka bunyinya hisnul amali, bukan amal. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Syekhul Rijal. Ini letak ketidakfasihannya. Karena enggak jelas itu. Fasih itu kan jelas, maknanya jelas, terang. Al-a'mal, al-a'mal. Jangan ditafsiri bunyi qaf, itu penafsiran apa semacam ini? Langsunglah pada poinnya itu. Jadi mau menanggapi tapi ditafsiri bermacam-macam. Dipaksakan ketika mengucapkan qaf harus qaf. Ain, enggak seperti itu. Ini penafsiran penafsiran yang ngalor ngidul, amburadul, serampangan. Baik ya. Jadi ketidakfasihan Bapak Syekhul Rijal, dia mengatakan hisnul amali dengan dibaca hisnul amal. Jadi mimnya itu dibaca panjang. Cobalah cek videonya. Ya, bukan hanya framing, bukan. Yang benar katakan benar, yang salah akui salah. Jangan ngotot. Dan di video saya, sekali lagi di video saya tidak paten mengatakan bentuknya itu jamak, plural. Saya mengatakan begini, kalau bentuknya jamak, sekali lagi saya mengatakan, bisa dicek di video dan simak sampai tuntas itu video-video saya. Saya mengatakan kalau bentuknya jamak bunyinya hisnul a'mali. Kalau bentuknya mufrad maka bunyinya hisnul amali, bukan hisnul amal. Begitu. Kan di situ setelah enggak ada alif. Kok dibaca panjang oleh Bapak Syekhul Rijal? Ini kan berarti enggak fasih. Gitu. Saya ada yang ngomong membaca alhamdulillahirabbil alamin kemudian dibaca alhamdulillahirabbil alamin. Ulama Indonesia, ulama Nusantara ini sudah maklum karena tingkat kefasihan antar individu ini berbeda-beda. Tetapi Anda ngotot, Bapak Kiai Haji Syekhul Rijal membacanya saja tidak fasih. Kayak gitu. Ngototnya di mana saya? Saya mengatakan bahwa memang tidak fasih. Ya terbukti. Anda lihat sendiri ya melalui ini tampilan tagnya ini yang ditampilkan langsung oleh pemilik akunnya. Hisnul amali. Setelah mim itu gak ada alif. Kok dibaca panjang? Hisnul amal. Hisnul amali. Ini kan tidak fasih, jelas tidak fasih. Seperti ini yang dikatakan fasih. Perlu diperbaiki itu pikirannya ya. Perlu banyak zikir, banyak
baca sholawat, banyak baca Quran ya. Kok dikritik? Kurang kerjaan Anda. Kemudian Oh, kalau orang-orang yang selama ini membela kebenaran dianggap kurang kerjaan. Kalau Anda mengkritik para habaib ya, para orang-orang tua, ada kerjaan begitu. Harus begitu ya. Kalau kami nggak ada kerjaan. Wah, top pernyataan Anda ini. masalah Ero, Anda mengkritik Bapak Kiai Haji Saihul Rijal dengan bacaan Hisnul Amali. Di situ Anda salahkan bahwa yang benar adalah Hisnul Amali jamak taksir. Ini Anda yang bodoh. Yang benar adalah Hisnul Amali, itu mufrad, tidak jamak. Makanya kalau mau kritik, cari teksnya dulu. Baik, kita Jangan disertai dengan dendam, jangan disertai dengan maaf, kami tidak dendam. Sebelumnya yang kami katakan tidak dendam, kami mengkoreksi untuk meluruskan yang salah. Membenarkan yang benar, ya salah disalahkan. Katanya kami bodoh dengan mengatakan bahwa bentuknya itu adalah jamak hisnul a'mali. Anda yang bodoh katanya, jelas itu ya. Padahal di video kami, itu kami sekali lagi nggak paten mengatakan al-a'mal atau al-amal bentuknya adalah jamak, nggak paten. Bisa dicek di video-video saya itu. Ketika mengkritiki menanggapi pernyataan Bapak Syihul Rijal ini. Bisa dicek. Di video itu saya mengatakan kalau bentuknya, sekali lagi, simak baik-baik ya. Anda punya telinga Anda punya telinga, simak baik-baik. Kalau bentuknya jamak, itu bunyinya hisnul a'mali. Jadi mimnya ada alif setelahnya itu. Setelah alif ada setelah mim ada alif. Hisnul a'mali. Al-a'mali. Baik. Jadi kalau bentuknya jamak setelah mim ada alif, maka mimnya dibaca panjang. Tapi kalau bentuknya mufrad, saya katakan di video saya itu, kalau bentuknya mufrad, bacanya hisnul amali. Jangan mimnya dibaca panjang menjadi hisnul amal. Seperti ini, hisnul amali ini kan bentuknya mufrad, ya kan? Setelah mim tidak ada alif. Kok dibaca panjang? Padahal setelah mim tidak ada alif. Lah ini kan tidak fasih. Jadi sekali lagi kami di dalam video tanggapan kami, kritikan kami terhadap Bapak Syihul Rijal itu, kami tidak paten mengatakan bentuknya adalah jamak. Dan sekali lagi, dalam beberapa teks yang kami lihat itu ya, bentuknya itu ada yang berbentuk jamak, ada yang berbentuk mufrad. Kalau tidak percaya, bisa itu japri. Saya tantang Anda. Ada lafadznya secara teks yang bentuknya itu jamak. Ada yang berbunyi begini, hisnul a'mali. Ada yang bentuknya seperti ini. Kalimatnya hisnul a'mali. Ada yang seperti itu. Jadi ada dua kata. Ada dua kalimat, hisnul a'mal, ada hisnul amali. Dan dua-duanya sama, bisa diterima. Tapi, sekali lagi, dalam video tanggapan kami, koreksi kami, kritikan kami terhadap Bapak Syihul Rijal, itu kami tidak paten mengatakan bentuknya jamak. Kami mengatakan, kalau bentuknya jamak, bunyinya al-a'mal. Mimnya panjang. Tapi kalau bentuknya mufrad seperti ini, al-amali, hisnul amali, bunyinya tidak hisnul amal. Jadi kami mengatakan seperti itu dalam video kami. Jadi sekali lagi tidak paten seperti yang dituduhkan dan disalah sangkakan oleh akun ini ya, Zahwa Anjaliyah ini. Baik, demikian dulu video tanggapan dari kami. Simak dan tunggu tanggapan berikutnya.